Ya, selamat pagi semuanya. Ya, apa kabar? Gimana perasaannya hari ini? Oh, better ya, oke. Oke, dari kalian Bapak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini. Ketua kelas Bapak minta pimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih. Sebelumnya, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Tapi sebelum kita memasuki pembelajaran itu, mari Bapak cek dulu absensinya ya. Kira-kira teman-teman yang hari ini yang turun, berapa orang semuanya? Yang nggak turun siapa? Saya absen aja ya. Ahmad Abdul, Alfi Hikmah, Alia Rizky, Andi Muhammad Fajar. Nggak turun ya. Sakit Andika. Oke, Ariza, Aulia, Aurelia, sakit. Oke, Diana, Diani, lembar nih ya. Jadi Ivan, Dimas, sorry, sakit juga. Shogina, Maulidia yang terakhir, sakit. Oke, terima kasih. Bapak sudah mengabsensi kalian semua. Kira-kira nih, dari tujuan pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian mampu mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, Bapak harap kalian dapat menyajikan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional yang nanti Bapak serahkan di akhir, nanti ada LKPD-nya. Ya, ini mengenai penilaian pembelajaran pada hari ini yang Bapak nilai. Yang pertama, aspek sikap. Keaktifan sikap dalam proses pembelajaran, disiplin yang kedua, sportif, benar-benar mengumpulkan tugas, tanggung jawab, penggunaan tutur bahasa yang sopan. Nanti kita kan akan ada diskusi. Yang kedua dari aspek pengetahuannya, mengetahui bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional dan keterampilannya mampu menyampaikan pendapat dalam kelompok pembelajaran dalam diskusi kelompok. Bapak ingin menanyakan sebelum masuk ke materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai apa? Yang kemarin turun siapa? Banyak kemarin turun semua kan? Ya, kerjasama ekonomi internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Faktor-faktor berbeda apa? Persamaan. Nah, yang Bapak minta dari kalian ingat kembali apa itu yang menjadi, ada dua faktor yang menjadi pembeda. Apa itu? Nah, faktor perbedaan itu ada beberapa tipe, beberapa bagian yang membedakan. Oke, siap, silakan. Nah, itu kalau bersamanya? Bersamanya? Ayo, satu orang. Ini. Ayo. Ada sumber daya alam, bersama kondisi geografi, ideologi, dan agama. Itu bersamaannya. Oke, terima kasih. Semuanya berarti masih ingat ya. Nah, sekarang kalian memperhatikan yang depan. Bapak beri waktu kalian untuk memperhatikan gambar di depan ini. Kunjungan kenegaraan Raja dan Ratu Swedia ke Indonesia pada 22 hingga 24 Mei membawa beberapa bentuk kerjasama bilateral. Salah satunya adalah kerjasama di bidang ekonomi. Lebih dari 30 delegasi bisnis yang terdiri dari perwakilan perusahaan terbesar asal Swedia menghadiri seminar Realizing the Indonesian Growth Opportunities yang diselenggarakan di salah satu hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Nah, dari itu ada 3 bulan ya. Ini kelompoknya Bapak harap kayak susunan kelompoknya kayak kemarin ya. Benar nggak ujinya? Oke. Benar. Oke. Kemarin kan sudah dibagi kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari kita tadi diskusi ada teman-teman bilang kita berbicara mengenai bentuk kerjasama dan badan. Kalian bebas mencari bahannya melalui buku boleh, paket boleh, internet boleh. Tolong kalian cari ini diskusikan bersama di kelompok kalian. Jelaskan bentuk kerjasama itu apa aja. Jelaskan badan lembaga kerjasama itu antar negara itu apa aja. Dan bagaimana poin ketiganya itu yang tadi. Menurut pendapat kelompok kalian, apa yang terjadi jika suatu negara tidak melakukan kerjasama? Bebas kalian cari, nanti dipresentasikan di sini. Sumbernya boleh dari mana aja, dari buku. Pokoknya kan sesuaikan aja di atas lah. Nggak usah kan, kita ini mau kan presentasikan. Tapi nanti bukan jabarkan sudah mengenai jelaskan bentuk kerja sampai dengan sama negara, jelaskan badan atau lembaga kerjasama antar negara, kelompok kalian itu lah. Itu apa sih? Nanti saya presentasikan. Moderatornya pemimpin. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan kami dari kelompok 5 akan merepresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang soal yang sudah dikasih dari Bapak. Kerjasama hubungan internasional. Jelaskan bentuk kerjasama internasional antara negara. Yang pertama ada bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara untuk mencapai sesuatu. Kerjasama ini bersifat timbal balik atau harus menguntungkan dua belah pihak. Kerjasama bilateral dapat terjadi di segala bidang seperti hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Berikut ini contoh kerjasama bilateral yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama adalah Kementerian Ekonomi Komprehensif Indonesia Korea. Yang kedua, kerjasama Indonesia Amerika Serikat dalam penanggulangan COVID-19 dan ekspor kopi, teh, tembakau, dan minyak sawit Indonesia ke Jerman. Nah, yang kedua ini ada kerjasama regional
Kerjasama regional ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Tujuan kerjasama regional ini secara umum yaitu untuk memajukan negara-negara yang berada di suatu kawasan atau wilayah. Berikut ini ada beberapa contoh kerjasama regional yang dilakukan Indonesia dengan negara lain, yaitu ada ASEAN dan APEC. Yang ketiga ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral. Oke, ya Bapak, itu beri plus buat kelompok 5. Kelompok kali dua nih. Kelompok kali dua. Iya, kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Nak. Oke. Jadi Bapak dapat simpulkan pengertian kerjasama antar negara atau kerjasama internasional itu terjadinya hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya melalui kesepakatan. Jadi antara satu Swedia dengan Indonesia itu melalui kesepakatan ini untuk mencapai tujuan dengan dasar saling menguntungkan. Tidak mungkin kan kerjasama itu tidak saling menguntungkan antara dua negara. Contoh, tadi seperti Swedia menanam modalnya ke Indonesia, pasti dia ada feedbacknya kan. Itu atas dasar itu, saling menguntungkan tadi. Kerjasama dilakukan mencakup dalam bidang ekonomi dan juga politik, pertahanan, keamanan, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Itu biasanya yang sering dilakukan pengertian kerjasama antar negara yang tadi seperti video itu yang biasanya berdasarkan pengertiannya. Bapak ingin merefleksikan kalian di LKPD, kata LKPD tadi, sebutkan 3 hal baru yang kalian dapatkan pada materi ini. Yang kedua, sebutkan 2 hal yang kalian ingin ketahui lebih lanjut mengenai materi ini. Dan yang poin ketiga, sebutkan 1 pertanyaan mengenai materi yang sudah kalian dapatkan, yang kalian masih kurang gitu. Itu tulis di LKPD-nya. Baru dikumpulkan Bapak terakhir. Oke, silakan. Ada 3 poin. Yang pertama Bapak ulangin. Sebutkan 3 hal yang baru yang kalian dapatkan pada materi ini. Yang kedua, sebutkan 2 hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut mengenai materi ini. Yang ketiga, sebutkan 1 pertanyaan mengenai materi yang sudah kalian dapatkan pada proses pembelajaran kali ini, materi kali ini. Oke? Bapak akhiri pertemuan kita pada pertemuan mengenai ketenaga kerjaan lagi, mengenai kerjasama ekonomi internasional atau ekonomi antar negara. Pertemuan pada hari ini Bapak akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.